Ya, Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Pada saat ini, Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun berada, saya akan men-share satu video yang secara pribadi sangat menyentuh hati saya, dan saya rindu berbagi kepada Bapak, Ibu, Saudara, karena ada mutiara kebenaran atau pembelajaran yang dapat kita petik melalui video yang akan saya share kepada Bapak Ibu Saudara. Ulasan ini saya beri judul Curahan Hati Vera Simanjuntak di saat peringatan 100 hari Brigadir Joshua meninggal. Beliau menegaskan tidak mungkin ada pelecehan seperti tuduhan PC. Sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa ulasan terkait dengan hal ini, tentu ada baiknya kita menyaksikan dulu curahan hati dari Vera Boru Simanjuntak yang kita tahu bersama kekasih dari almarhum Brigadir Joshua. Saya siapkan untuk kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita simak, dengarkan dan perhatikan bersama. Shalom buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan dan marilah kita ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus berkat dan kasih karunia-Nya kita dapat kumpul di sini mengenang 100 hari kepergian almarhum. Komunikasi terakhir dengan saya, dia tetap adalah orang yang baik dan tidak pernah keluar kata-kata kasar sedikit pun dari dia pada saya. Saya memang hanya kekasih, tapi dia menganggap saya sebagai kekasih, sebagai adik, sebagai keluarga. Dia juga udah dekat dengan keluarga saya. Jadi saya paham dan saya tahu bagaimana sifat aslinya, bagaimana keseharian dia. Dan dia tidak mungkin seperti yang dituduhkan pada dia, melakukan yang dituduhkan pada dia. Kami mohon bantu Bapak, Ibu, dukungannya, bantu juga doanya. Karena kami semua, termasuk saya, ingin keadilan buat beliau. Tuhanlah yang membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu dan membalas semua doa-doa terbaik dan selalu menyertai Bapak dan Ibu selalu dalam keluarga. Dan yang mengkawal kasus ini juga buat pengacara, tim kuasa hukum yang sekaligus adalah bapak-bapak saya. Tuhanlah yang memberikan mereka panjang umur dan kesehatan. Berikan mereka berkat dan Tuhan menyertai setiap keluarga mereka dimanapun mereka berada. Amin. Itu tadi Bapak Ibu Saudara, kita telah menyimak, menyaksikan dan mendengarkan curahan hati dari Vera Boru Simanjuntak yang kita tahu bersama merupakan kekasih dari almarhum Brigadir Joshua. Pernyataan ini disampaikan oleh beliau
ketika memperingati 100 hari meninggalnya Brigadir Joshua yang adalah kekasihnya. Kalau kita melihat dari air mata yang bercucuran, dari getaran suara yang keluar, saya turut merasakan ada ketulusan dan kemurnian yang dirasakan berupa kesedihan yang mendalam oleh saudari kita Vera Simanjuntak. Satu hal yang ingin saya tegaskan kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, seperti yang telah kita tahu bersama, bahwa mereka telah berpacaran kurang lebih 8 tahun. Semenjak kematian Brigadir Joshua, sebenarnya sudah direncanakan 7 bulan berikutnya, berarti diperkirakan 2023, mereka akan melangsungkan pernikahan. Tentunya selama 8 tahun pacaran itu bukanlah waktu yang singkat. Terus terang saya sendiri bersama dengan istri saya yang sekarang, kalau tidak salah hanya 2 tahun pacaran. Itu juga menurut saya sudah cukup lama. Tetapi almarhum Brigadir Joshua menjalin hubungan dan cinta kasih dengan Vera Buru Simanjuntak selama 8 tahun. Dan sudah masuk kepada jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan yang kudus. Tetapi apa boleh dikata, tidak pernah diduga, tidak pernah disangka, tidak bisa diprediksi bahwa ternyata apa yang mereka rencanakan yang baik itu tidak kesampaian. Ungkapan isi hati atau curahan hati dari Vera Simanjuntak ini bagi saya sangat beralasan, Bapak Ibu Saudara. Coba kita bayangkan, kita tarik ke diri kita, menanti selama 8 tahun. 8 kali 365 hari. Sedangkan 8 kali 3 aja udah berapa itu? 24.000 hari. Sekitar 25, 26, ya sekitar 25.000 hari. Ini waktu yang sangat panjang. Dan tentunya dengan waktu yang sangat panjang, adanya hubungan cinta kasih antara Vera Buru Simanjuntak dengan almarhum Brigadir Joshua di masa hidupnya, pastilah sudah semakin lebih luas, lebih mendalam mengenal sifat, watak, karakter masing-masing. Jadi saya cukup yakin dan percaya dengan ungkapan atau curahan hati dari seorang Vera Buru Simanjuntak yang memberikan penilaian terkait dengan sifat, watak, karakter dari seorang Brigadir Joshua karena sudah berpacaran selama 8 tahun. Sebelum saya melanjutkan hal ini, Bapak Ibu Saudara, saya berharap kita yang benar-benar memberikan perhatian dan sorotan terkait dengan kasus pembunuhan berencana saudara kita Brigadir Joshua, yang mana saat ini terus diperiksa saksi-saksi dan nanti akan menuju kepada konklusi kesimpulan apa yang menjadi keputusan hakim terkait dengan meninggalnya Brigadir Joshua. Yang pertama saya kasih saran dan masukan untuk kita semua. Dan saya yakin kita memiliki simpati, empati, kepekaan sosial. Seperti firman Tuhan berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Tolong jangan disilang Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita bersukacita dengan orang yang sedang menangis. Atau kita menangis dengan orang yang sedang bersukacita. Kita harus belajar untuk memiliki sensitivitas yang tinggi, di mana kita turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Barangkali secara materi kita tidak bisa berbuat. Kalau bisa, puji Tuhan, itu bagus sekali. Tetapi secara doa, support, dukungan, komentar-komentar yang membangun, saya pikir layak untuk kita panjatkan kepada Bapa di sorga.
Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan dimanapun berada, mari kita doakan supaya proses hukum ini dijauhkan dari sandiwara, kepura-puraan, kemunafikan. Dari siapapun yang membuat pernyataan di dalam persidangan tersebut. Jangan sampai dibolak-balikkan, yang salah menjadi dibenarkan, yang benar disalahkan. Biarlah yang salah itu benar-benar salah, yang benar. Tidak boleh maju tak gentar membela yang bayar. Tetapi kita harus punya prinsip seperti prinsip hidup dari seorang Bapak Kamarudin Simanjuntak yang menjadi pengacara keluarga dari almarhum Brigadir Joshua. Maju tak gentar membela yang benar walaupun tidak dibayar. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, kalau tadi saya perhatikan curahan hati dari seorang Pera Simanjuntak, kekasih dari almarhum Brigadir Joshua. Beliau sampai tidak kuat menahan air mata dan ditunjukkan dengan ungkapan isi hatinya dengan kata-kata yang bergetar demikian Bapak Ibu Saudara. Berarti beliau sangat merasakan kehilangan seorang yang sangat dicintai dan dikasihinya. Oleh karenanya adalah sepantasnya dan sepatutnya kita berdoa bergandeng tangan bersama Bapak Ibu Saudara. Supaya saudari kita Pera Boru Simanjuntak yang saya rasakan sekalipun belum pernah ketemu langsung, berjabat tangan atau bertatap muka, berbicara langsung dengan beliau. Tapi saya melihat ada kemurnian dan ketulusan di dalam hatinya ketika menyampaikan kesaksiannya atau menjadi saksi di persidangan. Bahkan di momen-momen tertentu apakah Inang Irma Huta Barat atau Horas Inang yang mencoba mewawancarainya, apakah televisi swasta yang mewawancarinya, dan lain sebagainya. Ada ketulusan yang dibangun dan dihidupi, dihayati oleh seorang Pera Boru Simanjuntak. Karena itu adalah tidak salah kita berdoa supaya Tuhan menyediakan dan menyiapkan jodoh yang terbaik. Bila penting lebih baik daripada Brigadir Joshua, tapi barangkali beliau akan berkata, susah untuk menemukan seseorang yang lebih baik daripada Brigadir Joshua. Tapi saya pikir pasti ada. Kita berdoa, ketulusan cinta, pengorbanan cinta tidak akan pernah sia-sia. Kalaupun saudara kita Brigadir Joshua telah meninggal. Karena Tuhan selalu punya rencana yang terbaik dibalik daripada semua yang sedang dialami oleh setiap kita sebenarnya. Termasuk juga saudara kita Pera Boru Simanjuntak. Nah, nanti akan saya bahas terkait dengan kerinduan, harapan, dan dukungan dari seorang pengacara papan atas saat ini, Bapak Kamarudin Simanjuntak yang jadi pengacara keluarga Brigadir Joshua. Memiliki kerinduan, harapan. Orang Batak bilang, dang dakana ratingan, dang hahana anggina, bahasa Indonesia. Kalau bukan abangnya atau kakaknya, adiknya juga boleh jadi. Itu maksudnya. Ya, itu prinsipnya. Ya, kita doakan mana yang terbaik di tengah semua ini. Ya, barangkali masukan dari berbagai pihak kalau kita melihat komentar terkait dengan hal itu. Saya setuju, bahkan saya sangat setuju. Supaya silaturahmi antara keluarga Simanjuntak dengan Huta Barat, yang notabene tadinya dirancang dengan menikahnya Pera Boru Simanjuntak dengan Brigadir Joshua, tidak pernah terputus. Itu harapan dan doa kita. Tapi jadilah yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Tadi saudari kita Pera Boru Simanjuntak berkata bahwa Brigadir Joshua di masa hidupnya dalam interaksi berpacaran atau berhubungan mereka adalah orang yang baik. Orang yang baik itu dijelaskan beliau lebih eksplisit, jelas dan terang benderang. Tidak pernah keluar kata-kata kasar sedikit pun kepada saya. Ini ungkapan atau curahan hati dari Pera Boru Simanjuntak ketika memperingati 100 hari
meninggalnya Brigadir Joshua. Tidak pernah keluar kata-kata kasar sedikit pun kepada saya. Ya, sekarang kita bisa mengaitkannya dengan kebenaran firman Tuhan. Seseorang yang tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar sedikit pun, maka ini adalah orang yang benar-benar membangun hidupnya di dalam rasa hormat dan takut akan Tuhan. Orang yang belajar berjalan dan berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Apa argumentasi alasan yang masuk akal dan meyakinkan bagi kita? Kalau seseorang tidak pernah keluar kata-kata kasar sedikit pun, ini pengakuan, kesaksian, dan pengalaman dari seorang Pera Budi Simanjuntak terkait dengan kekasihnya, almarhum Brigadir Joshua. Karena firman Tuhan berkata dalam Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi saudara kita almarhum Brigadir Joshua di masa hidupnya ketika memiliki hubungan pacaran dengan Pera Budi Simanjuntak, yang dirasakan dan dinikmati oleh Pera Budi Simanjuntak adalah perkataan-perkataan yang menunjukkan kasih sayang. Bahkan bila melanjutkan, dia menganggap saya bukan hanya sebagai kekasih, tapi sebagai adik, sebagai keluarga. Bahkan sudah sangat dekat dengan keluarga dari Pera Budi Simanjuntak. Barangkali ayah dan ibunya atau saudara-saudaranya. Saya pikir ini satu hal yang perlu kita aplikasikan dalam hidup kita, konteks kita orang tua. Ketika misalnya putra-putri kita memiliki pacar, yang pertama-tama saya pikir udah diterapkan di sini. Tidak boleh diam-diam melulu antara contohnya Pera dengan Brigadir Joshua. Tapi untuk menunjukkan keseriusan dan kesungguhan sekaligus pertanggungjawaban, maka perlu diperkenalkan kepada orang tua dari kedua belah pihak. Biasanya lebih segan, lebih hormat, lebih tertata dan tertib berpacarannya ketika sudah sama-sama kenal dengan orang tua. Ini pembelajaran yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Beliau memberikan pengakuan lagi, saya tahu sifat aslinya. Kenapa bisa tahu sifat aslinya? Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara. Untuk mengenal sifat watak karakter seseorang, tinggallah atau bertemanlah dengan orang itu paling tidak 2 minggu. Akan ketahuan. Bapak Ibu Saudara mungkin berkata, Pak Pendeta Berton itu kudus, alim, benar ini. Saya tidak berani mengatakan demikian. Ketika Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya, berdiskusi dengan saya, tatap muka selama 2 minggu misalnya, akan ketahuan di mana titik kelemahan, kekurangan saya. Barangkali dalam waktu-waktu yang singkat seperti ini, saya bisa bersandiwara kepada Bapak Ibu Saudara. Tetapi Brigadir Joshua dengan Pera Budi Simanjuntak bukan hanya waktu yang kacangan 2 minggu. Tetapi dia 8 tahun sekalipun tidak tiap hari ketemu. Tapi yang namanya 8 tahun sudah makin luas dan mendalam mengenal sifat asli watak karakter seseorang. Jadi kalau pernah ada pendeta besar yang berkata kepada Bapak Samuel Huta Barat, sudah tahu kan pendeta besarnya? Orangnya besar dan juga memang lagi populer, papan atas lah. Pengkhotbah terkenal di Indonesia. Yang pernah datang ke Jambi dan membuat pernyataan kelihatannya lebih berpihak kepada PC dan FS. Beliau berkata dengan voice note dan juga dengan WhatsApp. Beliau mengungkapkan sebuah voice note atau WhatsApp kepada Bapak Samuel Huta Barat. Bapak kan jauh di Jambi, Bapak tidak tahu apa yang terjadi di Magelang. Bapak bilang Joshua baik, tapi Bapak tidak tahu apa yang terjadi. Bapak yang bilang dia baik, tapi ternyata di Magelang terjadi begini. Ini konklusi kesimpulan yang sangat dangkal. Berapa kali sih pendeta besar itu ketemu dengan
PC dan FS. Dan pengakuan satu pihak itu adalah sesuatu yang keliru. Oleh karena Yosua tidak bisa membela diri, maka pendeta besar itu percaya kepada ocehan, omongan, ungkapan dari PC dan FS. Sangat tidak seimbang informasi itu. Tentunya saya lebih yakin dengan Bapak Samuel Huta Barat dan Ibu Rosti Simanjuntak. Kenapa? Karena dari sejak kandungan Ibu Rosti Simanjuntak telah merasakan keberadaan anaknya. Sejak lahir dia yang mengurus. Dia yang menyusui, dia yang memandikan, dia yang mendidik dan seterusnya. Sampai paling tidak SMA. Umur 17-18 tahun. Berarti Bapak Samuel Huta Barat bersama dengan Ibu Rosti Simanjuntak sangat-sangat dalam mengenal anaknya. Dan tentunya tidak boleh pendeta besar berkata, saya PC sama FS lebih mengenal Brigadir Joshua dibanding dengan Bapak Samuel dengan Ibu Rosti. Itu nonsen, omong kosong. Nah, demikian juga dengan Pera Boris Simanjuntak. 8 tahun mereka berpacaran dan bahkan sudah berencana untuk menikah 7 bulan. Detik terakhir Brigadir Joshua telah meninggal. Ternyata tidak menjadi sebuah realita dan kenyataan. Beliau berkata, saya tahu sifat aslinya. Ketika beliau sudah berkata, saya tahu sifat aslinya, beliau melanjutkan, tidak mungkin Yosua melakukan seperti yang dituduhkan kepadanya. Bagi saya secara hati nurani lebih percaya dengan omongan ini, lebih percaya dengan omongan Bapak Samuel Huta Barat dengan Ibu Rosti Simanjuntak. Saya tahu sifat aslinya. Jadi tidak mungkin Abang Yosua, maksudnya kekasihnya, melakukan seperti yang dituduhkan kepadanya. Sekalipun secara eksplisit tidak disebutkan terkait dengan apa. Ya sudah menjadi rahasia umum. Apa itu? Ya tuduhan pelecehan yang tadinya locus delicti, tempat kejadian perkara di Duren 3, pindah ke Magelang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya tergantung kita mengambil kesimpulan. Tapi kalau saya, memang begitu prinsip hidup ini. Kalau pertama sudah direkayasa, pakaian-pakaian Yosua nggak tahu di mana, handphonenya lagi diminta oleh ayah dan ibunya ketika menjadi saksi di persidangan, CCTV dirusak, dihilangkan, terjadi rekayasa kasus, obstruction of justice, kesepakatan bersama sampai hampir 100 orang, satu SSK. Kalau yang pertama sudah bohong, berikutnya saya berat dan susah untuk bohong, untuk percaya maksudnya. Tapi kita tidak bisa mendahului hukum, kan lagi diperiksa sekarang. Kita doakan supaya baik jaksa, baik hakim, baik para saksi menyuarakan, menyatakan, mendirikan, menegakkan kebenaran dan keadilan serta kemanfaatan hukum dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, karena ini sudah menjadi konsumsi publik. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, di akhir dari pernyataan dari saudari kita Pera Boris Simanjuntak, aduh saya sangat terharu juga. Bantu doa Bapak Ibu siapapun, termasuk bapaknya, orang tuanya, keluarga Brigadir Joshua, termasuk beliau juga tidak lupa mendoakan pengacara, tim kuasa hukum. Terima kasih untuk dukungan dan supportnya. Ya memang kita orang yang menyaksikan, mendengarkan ini perlu terus menyoroti hal ini. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita abai. Karena sorotan publik itu sangat berpengaruh. Dengan tujuan bukan untuk membelokkan kebenaran, tapi supaya kebenaran itu ditegakkan. Jangan yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Tidak bisa, karena Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ini luar biasa. Kita buka dulu Matius pasal 5. Matius 5 ayat 37 berkata begini. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya.
Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita berdoa supaya hakim menyatakan yang ya adalah ya, yang tidak adalah tidak. Jangan sampai yang ya dikatakan tidak, yang tidak dikatakan ya. Kalau itu yang terjadi berarti berasal dari si jahat. Tapi saya yakin dan percaya para hakim kita yang menangani hal ini, mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka akan mengambil keputusan yang benar-benar sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Sehingga rasa keadilan, rasa kebenaran yang terusik selama ini, seolah-olah se-Indonesia diprank oleh mereka dengan rekayasa tembak-menembak. Tapi ternyata tidak. Supaya semuanya ditegakkan. Jangan sampai keadilan dan kebenaran, kemampatan hukum di negara kita ini seperti upaya menegakkan benang basah. Menegakkan benang basah, benang kering aja tidak bisa ditegakkan, apalagi menegakkan benang basah. Artinya sesuatu yang mustahil. Jangan sampai keadilan dan kebenaran di negara ini menjadi sesuatu yang sukar untuk ditemukan. Kita berdoa supaya para aparat hukum kita, siapapun itu, benar-benar menyuarakan dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Jangan putus asa, Bapak Ibu Saudara. Karena memang sekarang ini ada orang mengungkapkan begini. Di pengadilan tidak ditemukan keadilan. Kalau di pengadilan tidak ditemukan keadilan, di mana lagi? Artinya ada ketidak atau kekurang percayaan terhadap pengadilan. Tapi tetap kita masih memberikan kepercayaan kepada pengadilan kita. Supaya mereka boleh dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Didasari dengan roh takut akan Tuhan. Memutuskan segala perkara. Sebagaimana adanya. Sebagaimana yang sebenarnya. Sebagaimana yang seharusnya. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, kiranya ulasan saya yang praktis sederhana ini dapat menjadi sebuah inspirasi dan pembelajaran bagi kita. Mari kita turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga besar Brigadir Joshua, terlebih khusus ayah beliau, Bapak Samuel Huta Barat, ibu beliau, Ibu Rosti Simanjuntak, keluarga besar, termasuk juga kekasih beliau adalah Era Buru Simanjuntak. Kita doakan karena tetap kita percaya firman Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kejahatan, tapi rancangan damai sejahtera, memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam suka dan duka, dalam kesedihan, dalam pembunuhan berencana Brigadir Joshua ini. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi saudara dan saya, bagi keluarga besar Brigadir Joshua, bagi tim pengacara, tim kuasa hukum, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin, saudaraku. Tetap kita punya pengharapan dalam Tuhan. Jangan putus asa, jangan kecewa. Sekalipun kelihatan berat dan besar, susah, sulit dan sukar, tapi tetap kita percaya. Ketika Tuhan yang berperkara, maka tidak ada yang bisa menghalangi, merintangi, dan menggagalkan. Ini pernyataan yang saya quote dari Bapak Samuel Huta Barat. Beliau kan sebelumnya tidak percaya bagaimana bisa mungkin melawan jenderal. Tapi Tuhan utus seorang yang sangat mencintai, mengasihi Tuhan. Yang tidak perlu dibayar seperti tadi. Maju tak gentar membela yang benar walaupun tidak dibayar. Itu moto dari Kamarudin Simanjuntak. Tapi jangan lupa, ketika dia punya tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan, maka banyak kasus-kasus yang selama ini gak jelas berdatangan kepadanya dan dibayar dengan sangat melimpah. Lebih dari apa yang dikorbankan dengan keluarga Brigadir Joshua. Saya yakin itu. Karena Tuhan tidak pernah kalah memberkati siapapun yang benar-benar rindu berdiri dan berjalan untuk menegakkan kebenaran. Pembelaan Tuhan ada bagi Bapak Kamarudin Simanjuntak. Bukan hanya pembelaan Tuhan bagi Bapak Kamarudin Simanjuntak, tapi bagi Bapak Samuel Huta Barat, Ibu Rosti Simanjuntak, Reja, demikian juga keponakannya, kakaknya, adiknya, saudaranya. Demikian juga bagi Pera Buru Simanjuntak. Keadilan Tuhan
pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan pasti akan terjadi. Karena Tuhan Gusti ora sare. Tuhan tidak bobo, Tuhan tidak tidur, penjaga Israel 24 jam berjaga atas hidup kita. Tuhan juga memperhatikan kasus ini. Biar ada dalam kontrol kendalinya. Sehingga semuanya berjalan sebagaimana yang seharusnya. Oke, Bapak Ibu Saudara, terima kasih banyak telah berkenan menuliskan komentar. Terima kasih banyak telah berkenan bergabung. Salam untuk keluarga. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.